Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman pada pagi ini. Mari sebelumnya kita mempersiapkan diri, kita tunduk dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pada pagi ini Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan boleh berikan buat kami, sehingga kami dapat beraktivitas. Sebelum kami melakukan banyak kegiatan, biarlah kami mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Berikan kami hikmat untuk boleh memahami firman Tuhan ini ya Bapa, dan mampukan kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka bagian Alkitab kita pada pagi ini, terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Galatia 3 ayat 15 sampai 24. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan. Sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada pagi ini kita akan merenungkan dengan sebuah tema berpegang pada janji. Kalau kita bicara janji, pastilah harus ditepati, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang sudah tidak menepati janji, pastilah kita punya penilaian yang negatif terhadap orang itu, sehingga kita tidak mau lagi percaya pada janji-janji yang berikutnya. Nah, kita juga pada saat kita berjanji kepada orang lain, kita harus berusaha untuk menepati janji itu. Contoh, misalkan kita berjanji untuk bertemu jam sekian, lalu kita mundur, misalkan kita terlambat, tidak hanya 1-2 menit, tetapi bisa sampai 1-2 jam. Pastilah orang yang kita janjikan itu sudah menunggu terlalu lama, lalu pada saat kita akan melakukan pertemuan berikutnya, dia sudah tidak lagi percaya kepada kita. Atau paling tidak, dia punya penilaian yang kurang baik kepada kita. Karena kita yang berjanji, malah kita yang tidak menepati. Berpegang pada sebuah janji itu adalah sebuah komitmen sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah mengeluarkan sebuah janji berarti dia komit. Komit untuk dia melakukannya,
untuk dia menepatinya. Tidak berusaha malah melakukan pelanggaran terhadap janjinya sendiri. Nah, memang kebanyakan orang, ada orang yang dengan mudah berjanji tetapi tidak bisa menepati, tetapi ada juga orang yang dia berjanji tetapi betul-betul dia menepatinya. Dan orang itu sangat-sangat dipercaya. Apapun yang dia katakan, orang betul-betul percaya. Karena dia melakukannya dengan kesungguhan. Dia melakukannya dengan komitmen. Paulus di dalam bacaan kita pagi ini juga bicara tentang janji. Dan janji ini dihubungkan dengan kasih karunia Allah dan sebuah pembenaran karena iman. Bagi Paulus, sama seperti surat wasiat yang telah disahkan itu tidak dapat dibatalkan ataupun tidak bisa dirubah oleh siapapun. Terlebih kalau kita bicara sebuah janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, kalau kita baca di ayat 16, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dibatalkan bahkan oleh hukum Taurat sekalipun yang diberikan kepada umat Israel. Karena Allah betul-betul setia berpegang pada janjinya. Janji Allah ini dipenuhi melalui kedatangan Yesus Kristus. Maka diharapkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh janji keselamatan itu. Tidak seperti mereka yang ingin mendapatkan keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Tapi setiap orang itu akan dibenarkan karena dia menerima janji keselamatan hanya melalui imannya kepada Yesus Kristus. Perenungan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara di pagi ini mau kembali meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak pernah sedikit pun melupakan janjinya kepada umatnya. Maka karena itu marilah kita belajar menjadi orang-orang yang setia berpegang pada janji yang kita ucapkan. Penuhilah janji kita kepada Tuhan ataupun terhadap sesama. Kalau kita memiliki janji kepada Tuhan yang belum dilakukan, mari kita berusaha untuk memenuhinya mulai saat ini. Kalau kita punya janji kepada sesama, maka penuhilah, lakukanlah. Dengan demikian orang tidak akan hilang kepercayaan kepada kita. Maka jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul setia memenuhi janji, sama seperti apa yang telah diteladani, yang ditunjukkan Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa penutup. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali dan meneguhkan bahwa ada janji Tuhan yang diberikan kepada kami dan Tuhan pasti menepatinya, yaitu janji keselamatan di dalam Kristus. Dan kami harus terus mengimaninya dengan komitmen kami untuk hidup taat dan setia di dalam Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuannya Bapa untuk kami ada selalu di dalam perlindungan-Mu dan ada berjalan di jalan Tuhan, sehingga kami di dalam melakukan aktivitas kami boleh terus berjalan, bertanggung jawab atas apa yang kami imani. Tidak hanya hari ini tetapi hari-hari yang seterusnya. Bapa di surga, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah setiap kami boleh taat akan aturan-aturan yang pemerintah daerah khususnya telah memberikannya kepada kami dan kami harus patuh. Kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Biarlah kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang setia dan taat atas apa yang pemerintah daerah berlakukan kepada kami.
Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pernah sedikit pun Tuhan berpaling atas kehidupan kami, sehingga di setiap persoalan, hambatan, permasalahan yang ada, Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan berkati kami supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.